Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kita bertemu kembali di dalam persekutuan ibadah kita ini lewat media sosial. Kita telah memasuki minggu yang ke-28 dalam masa PKPP ini. Tetap bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan kesetiaan Tuhan yang senantiasa ada bersama dengan kita. Tema saya hari ini adalah menaklukkan pikiran kepada Kristus. Sering sekali orang bertanya, apakah itu peperangan rohani? Peperangan rohani adalah sesuatu peperangan yang tidak dapat dilihat oleh mata fisik. Peperangan ini sering sekali terjadi di dalam hati, di dalam kehendak, di dalam pikiran kita. Iblis menggunakan manusia sebagai alatnya agar manusia itu hidup jauh daripada Allah, jauh daripada kehendak Tuhan. Peperangan melawan segala bentuk kejahatan dan tipu muslihat daripada iblis yang ingin menghancurkan kehidupan kita dengan memberikan kita keinginan daging, hawa nafsu, roh jahat, kejahatan, mengadu domba, dan permusuhan, segala pengajaran-pengajaran palsu, dan lain-lain. Dalam hidup ini, secara sadar atau tidak sadar, kita semua telah masuk di dalam arena peperangan rohani. Pada saat kita sedang mempertimbangkan segala sesuatu itu dari sisi baiknya atau tidak baiknya, maka pada saat itu peperangan rohani telah terjadi di dalam pikiran kita. Apakah kita dapat menyadari bahwa peperangan rohani ini terjadi di dalam pemikiran kita, yaitu pusat pemikiran kita menjadi satu tempat, arena, medan peperangan. Pertempuran ini dapat dimenangkan dengan terlebih dahulu kita harus memenangkan pikiran kita. Sebab ada tertulis di dalam Amsal pasal 23 ayat 7e. Dikatakan bahwa seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya, demikianlah ia. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi harus kita sadari, secara rohani kita sudah mati, tidak lagi hidup di dalam alam yang nyata. Tapi pikiran kita tidak mudah untuk dimatikan. Kita harus menundukkan pikiran kita kepada otoritas Yesus Kristus. 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ketika Rasul Paulus menulis surat ini, ia sedang menunjukkan perkataannya kepada sekumpulan orang-orang percaya di Korintus, yaitu kepada orang-orang yang sudah diselamatkan. Dengan kata lain, Rasul Paulus sedang berbicara kepada tubuh Kristus, bukan kepada orang lain. Artinya ketika ia berbicara tentang benteng atau kubu yang harus dirobohkan, ia sedang berbicara tentang sesuatu yang terjadi di antara anak-anak Tuhan. Benteng atau kubu itu berarti sesuatu sifat yang melindungi atau memagari dengan kokoh supaya tidak ada sesuatu yang dapat melewati atau menembusinya. Benteng yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus adalah suatu penghalang yang ada di wilayah pikiran orang percaya, yang apabila tidak dirobohkan dengan segera, maka sudah pasti benteng ini akan menghalangi orang yang bersangkutan untuk berpikir tentang pola pikir yang benar. Bahkan dapat menghalangi orang tersebut
tersebut untuk kemajuan pertumbuhan rohaninya dan pengenalannya akan Tuhan. Jadi di sini pesannya bagi kita semua adalah bahwa salah satu strategi yang digunakan oleh pihak musuh untuk merubuhkan orang-orang percaya adalah dengan menguasai wilayah pikiran. Iblis dengan sengaja menumbuhkan benteng-benteng di wilayah pikiran orang-orang percaya dengan berbagai cara. Misalnya melalui peristiwa yang buruk yang terjadi atau berbagai kekecewaan yang dialami, dengan tujuan agar dapat menguasai seluruh kehidupan orang percaya dengan cara menguasai pikirannya. Pikiran itu begitu penting hingga dapat menentukan perbuatan, sikap, gambar diri, bahkan menentukan pilihan-pilihan kita. Itulah sebabnya Alkitab mengingatkan kita semua untuk menjaga pikiran kita. Kita harus berhati-hati, bukan hanya di dalam hal menggunakan mata, telinga, tapi kita juga harus tahu bagaimana menggunakan pikiran kita. Pikiran yang murung akan menghasilkan kehidupan yang murung. Jika kita terus-menerus membiarkan hal-hal yang negatif menguasai pikiran kita, maka dengan sudah pasti kita akan menghasilkan filosofi hidup yang negatif, aktivitas yang negatif, gaya hidup yang negatif, dan akhirnya menjadi pribadi yang serba negatif. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana supaya kita dapat merobohkan benteng-benteng tersebut? Harus diingat yang pertama, mengarahkan pikiran kita ke arah yang benar. Yang pertama, mengarahkan pikiran kita ke arah yang benar. Kolose 3 ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebagai orang percaya, kita harus menyadari bahwa kita dapat memilih apa yang hendak kita pikirkan. Tidak ada sesuatu pun yang dapat memaksa kita untuk menaruh pikiran kepada hal-hal tertentu. Jadi kita harus meletakkan pikiran apa yang harus ada di dalam pikiran kita. Kita sendirilah yang seharusnya mengendalikan pikiran kita sendiri. Jika si musuh mencoba untuk menanamkan sesuatu yang negatif, maka kita dapat memilih untuk segera menyingkirkannya atau menyimpannya di dalam pikiran kita. Apa yang kita izinkan untuk tetap tinggal di dalam pikiran kita? Apakah kita mau dia tetap terfokus dengan masalah yang kita hadapi dan membiarkan pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal yang tidak baik ini? Atau kita mau membiarkan tuduhan-tuduhan negatif tetap tinggal di dalam pikiran kita dan mempercayainya? Semuanya itu terserah kepada pilihan kita sendiri. Memang betul kita harus menghadapi kenyataan di dalam kehidupan ini. Apa yang terjadi di dalam kehidupan kita? Kita tidak dapat mendustai diri kita sendiri. Kita tidak dapat berpura-pura mengatakan saya tidak ada masalah, saya tidak memikirkannya. Namun kita harus melakukannya dengan mengarahkan pikiran kita kepada Tuhan. Dan kita percaya Tuhan mampu meledakkan gelombang masalah yang kita hadapi. Yang perlu kita lakukan adalah dengan merenungkan janji-janji Tuhan yang dikatakan melalui setiap firman Tuhan, mempercayainya, merenungkannya. Kita juga tidak dapat mendustai diri kita sendiri dengan mengatakan saya tidak sakit, padahal tubuh kita sakit. Namun kita dapat memfokuskan diri kita kepada Yesus Kristus, yaitu Sang Penyembuh kita. Pada saat kita sedang mengalami kepenatan, kelelahan, kita juga dapat mengarahkan diri kita dengan cara berdiam di dalam hadirat Tuhan. Karena Tuhan telah berjanji
bahwa siapa pun yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Jadi apabila kita memilih untuk mengarahkan pikiran kita kepada janji-janji Tuhan, maka tanpa kita sadari kita mulai memenuhi pikiran kita dengan pengharapan dan iman yang positif terhadap janji-janji Tuhan. Amin. Yang kedua, menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Yosua 6 ayat 2-3. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Sangat tidak masuk di akal ketika kota Yeriko yang demikian besar dengan temboknya yang tebal dan kukuh dan bala tentaranya yaitu pahlawan-pahlawan yang gagah berani yang begitu kuat ternyata dapat dihancurkan oleh bangsa Israel yang baru saja menginjakkan kaki mereka di tanah perjanjian ini setelah melalui perjalanan 40 tahun di padang gurun. Ditambah lagi hal yang tidak masuk di akal adalah karena kota itu berkubu demikian kokohnya yang tidak dapat dirobohkan hanya dengan mengedari kota itu selama 6 hari dan pada hari yang ke-7 mengedarinya dengan 7 kali disertai sorak-sorai dan tiupan sangkakala. Semuanya ini tidak masuk di akal. Namun Joshua dan bangsa Israel memilih untuk taat dan melakukan apa yang Tuhan katakan kepadanya. Sehingga akhirnya dunia dapat melihat robohlah tembok Yeriko ini. Tembok yang begitu kukuh, tembok yang begitu kokoh. Dirobohkan hanya dengan mengedari kota itu. Apa yang dibuat oleh Joshua ini? Mengapa dia begitu mempercayai perintah Tuhan yang tidak masuk akal ini? Kalau kita menurut pikiran kita secara logika, pikiran manusia secara logika sampai hari ini, peristiwa yang terjadi, robohnya tembok Yeriko ini masih menjadi satu misteri yang tidak dapat diterima oleh akal sehat. Namun keintiman daripada Joshua yang sering datang ke hadirat Tuhan membuat pikirannya yang terbatas menjadi tidak terbatas serta kesediaannya untuk menyelaraskan pikirannya dengan pikiran Tuhan yang tidak terbatas ini. Jadi kita harus selaraskan pikiran kita dengan pikiran Tuhan yang tidak selaras. Ada waktunya Joshua juga meluangkan waktunya berjumpa dengan seorang panglima bala tentara surga. Yang panglima bala tentara surga ini adalah pribadi daripada Tuhan itu sendiri. Jadi ada dimensi lain yang tidak terbatas yang Joshua masuki, di mana Roh Allah menyatu dengan roh daripada Joshua. Inilah satu hubungan yang intim antara Joshua dengan Tuhan. Jadi kita juga harus menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, jangan biarkan pikiran kita dikuasai oleh musuh kita. Jangan berpikir dengan pikiran yang salah. Pengalaman yang buruk mungkin saja terjadi dalam kehidupan kita. Bisa jadi masalah itu telah membuat kita menderita, tapi janganlah kita larut dan terbelenggu dengan pemikiran yang salah daripada si musuh. Karena pikiran
menentukan masa depan kita. Kita memiliki otoritas untuk memilih apa yang akan kita pikirkan. Pikirkanlah apa yang dipikirkan oleh Tuhan, bukan apa yang dipikirkan oleh manusia. Jadi mari kita dengan kerendahan hati kita datang belajar lebih lagi di dalam pengenalan kita akan Allah dan menaklukkan segala pikiran kita ke dalam pikiran Kristus. Sehingga pikiran kita hanya dikuasai oleh Tuhan. Dan hidup kita bukanlah hidup kita lagi, tapi hidup kita ada di dalam Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, hamba serahkan Tuhan setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan, yang telah mendengar firman ini Tuhan. Hamba serahkan Tuhan, minda pemikiran mereka dalam kuasa tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kuasa-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, terang daripada Engkau ya Tuhan, menyinari pikiran, hati, perasaan mereka ya Tuhan, akal budi mereka, sehingga Tuhan apapun yang mereka pikirkan ya Tuhan, mereka dapat memikirkan perkara yang di atas, bukan perkara yang di bumi ya Tuhan. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba hancurkan segala pemikiran-pemikiran negatif yang telah ditanamkan oleh si musuh, yang telah ditanamkan oleh si iblis dalam pikiran anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus dihancurkan, dipatahkan. Terima kasih Tuhan, kami terima janji-Mu, kami terima firman-Mu yang telah tertanam di dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Kami memilih Tuhan untuk berpikir perkara-perkara yang daripada Engkau ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, dalam keadaan apapun juga Tuhan, biar terang-Mu menyinari mereka, menjauhkan mereka daripada segala kuasa-kuasa kegelapan. Terima kasih, dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa dan memberkati setiap anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus kita katakan amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua.